Salam Rahayu, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang sahabat-sahabatku di akun YouTube channel saya Angel's Light. Mohon maaf saya baru upload lagi kali ini ya. Oke, kali ini saya akan membacakan untuk general reading zodiak Cancer di akhir Mei 2022. Karena ini adalah general reading, maka tolong diambil apa yang harus untuk Anda dan tolong tinggalkan yang tidak resonate dengan kisah Anda. Saya akan mencoba terlebih dahulu. Untuk saya akan pick up di sini ya, sebanyak ada 4 kartu. Untuk sahabatku Cancer di akhir Mei 2022. Baik, kita akan buka yang pertama di sini. Kita ada di sini The High Priestess. Oke, kartu ini mengajarkan tentang kesabaran, penantian untuk waktu yang tepat, lalu kemunculan intuisi yang mengalahkan pikiran yang logis ya. Jadi di sini sebagian dari Anda mengalami ketajaman intuisi dan juga pertumbuhan spiritual yang sedang Anda alami. Di sini disarankan agar Anda dapat mengambil waktu untuk bisa melihat permasalahan seobjektif dan sejernih mungkin. Anda disarankan juga agar bisa bersikap bijaksana dan arif, karena jika tidak, kartu ini bisa membawa sebuah kekacauan dan malapetaka ketika Anda emosional dalam menghadapi keadaan. Yakinkan diri juga bahwa untuk sesaat atau sementara tidak ada yang bisa diperbuat. Jadi tidak ada yang bisa Anda tidak bisa mengontrol keadaan tersebut. Jadi Anda harus membiarkan waktu yang berproses. Ya, di sini Anda bersikap mawas diri, memegang teguh rahasia pribadi, dan tidak mengeksploitasi keadaan adalah sikap yang perlu Anda ambil. Jadi di sini gunakan waktu secara arif dan bijak, karena saat ini Anda membutuhkan dan mengumpulkan kekuatan spiritual dalam diri Anda untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan positif. Di sini diperlukan adanya masa perenungan, ya, masa perenungan yang disikapi juga dengan ketabahan. Oke, di sini kita ada The Star untuk kartu yang kedua, ya. Di sini memberikan gambaran bahwa kesulitan yang Anda alami perlahan-lahan akan Anda tinggalkan dan berganti dengan sesuatu yang baru. Jadi ada awal yang baru. Jadi di sini Anda tidak boleh membiarkan rasa ragu dan pesimis menghantui perasaan Anda. Dan jangan pula di sini Anda membiarkan rasa kekhawatiran Anda, kecemasan dan juga ketakutan mematahkan ambisi Anda. Karena kartu ini menjanjikan akan kemampuan Anda untuk bisa melepaskan masa-masa yang sulit dan trauma masa lalu menjadi lebih baik, positif dan abadi. Oke, di sini Anda harus bisa bersikap jujur, optimis dan juga percaya diri atas kemampuan diri Anda. Karena yang ada dalam pikiran Anda adalah harapan yang akan menjadi kenyataan. Baik, jadi kartu pertama ada The High Priestess dan kartu kedua The Star ya. Baiklah, kita lanjut ya ke kartu ketiga. Di sini kita ada Four of Swords ya. Oke, kartu ini artinya menyimpulkan bahwa di sini Anda membutuhkan fase pemulihan setelah Anda berhasil atau setelah Anda melewati segala peristiwa yang mungkin pahit yang telah Anda alami. Anda di sini disarankan untuk bisa melakukan perenungan spiritual terhadap proses penyembuhan diri Anda dari segala sesuatu yang negatif. Agar apa? Agar bisa membebaskan diri Anda dari persoalan hidup Anda. Ya, jadi di sini Anda perlu membutuhkan masa pengisolasian diri dari hingar-bingar kehidupan atau orang-orang banyak. Ya, Anda membutuhkan suatu kontemplasi, perenungan diri, temukan potensi diri Anda untuk bisa memulai sesuatu yang baru, atau bisa juga meneruskan apa yang telah Anda mulai sebelumnya. Oke, baiklah, untuk kartu yang keempat di sini kita ada Six of Cups. Six of Cups ini artinya kesediaan dan kesanggupan Anda untuk bisa menyesuaikan diri walau dalam keadaan sesulit apapun. Ya, jadi di sini segala macam peristiwa masa lalu tidak akan menghantui pikiran Anda ketika menatap kehidupan ke depan. Segala bentuk bayangan masa lalu bisa menjadi penghambat untuk bisa mengambil keputusan dengan segera. Jadi sebaiknya di sini Anda percaya bahwa masa lalu adalah bagian dari roda kehidupan. Jadi di sini Anda disarankan agar bisa mengambil hikmahnya, agar bisa mengambil pembelajaran yang berharga, dan Anda harus membuang hal-hal yang tidak menguntungkan. Di sini masa depan harus segera diputuskan dan jadikanlah masa lalu sebagai bentuk sikap waspada
agar tidak terulang lagi di masa saat ini maupun masa depan. Oke. Baiklah, kartu yang selanjutnya di sini ada Five of Wands. Oke, kartu Five of Wands ini menyimbolkan adanya suatu keadaan yang tidak pasti dan tidak terpenuhinya suatu keseimbangan dalam mengelola pekerjaan. Jadi di sini Anda membutuhkan perjuangan, keberanian, dan juga kesabaran. Dan yang lebih penting lagi, Anda juga harus bisa mengubah sikap dan perilaku untuk bisa mengatur strategi yang lebih baik. Jangan biarkan perasaan ego menguasai keadaan. Ya, jadi di sini ketika Anda menghadapi masalah apapun, ya di dalam bidang apapun, Anda harus bisa memanfaatkan dan menyadari segala risiko yang dihadapi. Ya, karena di sini adanya sebuah kompetisi, konflik, dan persaingan yang harus Anda hadapi di sini. Ya, dan di sini Anda harus sadari bahwa hal-hal tersebut adalah bagian dari perjuangan hidup yang tidak bisa kita hindari. Jadi Anda di sini disarankan untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan pihak lain, dan dapat memahami keadaannya. Oke, selanjutnya di sini ada The World. The World ini menyimbolkan kesuksesan dan keberhasilan. Ya, di sini jika berhubungan dengan karir, maka akan ada peluang atau promosi yang bisa diharapkan dalam kehidupan Anda. Jadi di sini kemungkinan sebagian dari Anda akan menghadapi suatu fase, ya, suatu fase yaitu yang terkait dengan kepopuleran, ketenaran, dan perhatian khusus dari orang-orang sekitar. Ya, sedangkan dalam hubungan sosial, di sini Anda akan memperoleh keseimbangan. Anda akan memperoleh keseimbangan dan kebahagiaan ketika membina hubungan dengan orang-orang sekitar. Dan ini juga bisa juga untuk Anda, ya, bermakna untuk sebagian kepada Anda proses perjalanan baru. Proses perjalanan baru bisa suasana yang baru atau tempat yang baru. Bisa juga Anda mendapatkan pekerjaan yang baru atau Anda pindah ke negara yang baru atau rumah yang baru. Pindah ke luar negeri maksud saya, ya. Jadi kartu ini mengarahkan pada hal yang baru, menandakan suatu perubahan yang baik dan positif. Di sini ada fase yang mendorong Anda untuk mendapatkan ilham dan mempelajari konsep-konsep ilmu pengetahuan. Dan di sini juga Anda perlu mempersiapkan lahir dan batin untuk bisa memasuki fase pembelajaran. Oke, lalu kita kartu berikutnya di sini ada King of Swords. Baik, di sini Anda disarankan untuk selalu mengikuti naluri Anda, ya, dan juga ambisi untuk bisa mengembangkan tindakan-tindakan Anda menjadi nyata. Dan ketika misalnya Anda dihadapkan oleh suatu permasalahan, Anda dituntut untuk segera mengambil keputusan berdasarkan hati nurani. Hal ini memang dianggap agak kontroversi, tapi setidak-tidaknya Anda telah memutuskan langkah yang tepat. Ya, karena di sini Anda mencoba untuk bisa bersikap jujur dan tetap berkomitmen dengan tujuan Anda. Oke. Baik, di kartu yang terakhir kita ada Ten of Wands, ya, 10 tongkat. Baik, di sini menyimbolkan Anda dalam mengalami suatu pekerjaan yang sangat luar biasa sibuk, ya. Dan di sini Anda disarankan agar bisa mendelegasikan beberapa tugas atau pekerjaan Anda kepada mungkin bawahan Anda atau staf Anda agar Anda tidak kerepotan, sehingga Anda bisa lebih fokus kepada tugas Anda yang benar-benar Anda susun secara prioritas. Kartu ini memberikan suatu perubahan dan keberhasilan. Jadi di sini yang perlu Anda lakukan adalah dengan bagaimana caranya membuat suatu strategi yang sangat tepat dan baik agar Anda tidak kewalahan dalam menghandle beban-beban yang Anda saat ini alami, misalnya beban dalam keuangan atau misalkan dalam masalah keluarga atau bisa juga dalam masalah pekerjaan. Jadi Anda harus benar-benar bisa mempos-poskan bagian-bagian itu, terutama di bagian pekerjaan, didelegasikan kepada staf atau bawahan Anda sehingga Anda bisa lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan Anda sehingga semuanya akan tercapai dengan baik dan sempurna dan sesuai dengan harapan Anda. Oke, baik, saya lanjutkan untuk pembacaan oracle, ya, untuk sahabat Cancer. Di sini saya akan mempick up sebanyak 2 energi. Selanjutnya oracle yang kedua. Sahabatku Cancer di akhir Mei 2022. Jadi akan pick up 2 energi. Oracle yang ketiga, ya.
kita akan membahas satu persatu di sini. Setting boundaries, oke. Setting boundaries, threshold protection, honor. Oke, di sini Anda disarankan oleh spirit guide dan angels agar Anda bisa untuk membuat suatu boundaries, batasan ya. Agar apa? Agar orang-orang yang toksik atau orang-orang yang ingin mengganggu atau mendistract fokus Anda, perhatian Anda kepada tujuan hidup Anda ataupun pekerjaan dan juga mungkin keluarga Anda agar tidak terdistract atau tidak terganggu, dan agar orang-orang juga tidak akan semena-mena terhadap Anda. Jadi disarankan untuk bisa memasang suatu boundaries yang kuat. Dan ini juga untuk memproteksi diri Anda dan energi Anda ya. Oke, berikutnya kita ada angelic assistant. Oke. Divine guidance, loving support. Oke, jadi di sini untuk sahabatku Cancer, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa Anda diberikan pertolongan oleh malaikat. Ya, adanya suatu divine guidance atau bimbingan secara ilahi, bimbingan dari sang ilahi untuk bisa menghadapi, ya, untuk bisa menghadapi dan untuk bisa membuat solusi kepada permasalahan-permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Oke. Baik, di kartu berikutnya di sini kita ada kristal fokus. Jadi di sini disarankan oleh angel dan spirit guide untuk Anda agar Anda bisa selalu fokus kepada impian atau goal Anda. Ya, jangan terdistract oleh hal-hal yang remeh-temeh. Ya, jadi Anda harus fokus, Anda juga harus konsisten dan juga komitmen dalam menjalaninya. Jika Anda lelah, istirahat, tapi bukan berarti Anda harus berhenti. Jika sudah selesai recharge energi, Anda harus lanjutkan lagi dan fokus ya. Oke, di berikutnya kita ada dance celebration. Jadi adanya suatu bentuk perayaan ya, celebration di mana ada hal-hal yang Anda ingin capai, ini akan terwujud. Oke, adanya celebration ya. Oke, di sini ada clairvoyance. Saya bacakan. Archangel Raziel berkata, I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Jadi di sini Anda sedang dibangkitkan pertumbuhan spiritual Anda, intuisi Anda, feeling Anda, agar Anda bisa koneksi dengan alam dimensi surga, alam dimensi sang ilahi dan malaikat. Ya, jadi di sini bisa juga Anda lebih tajam lagi dengan cara mungkin bersembahyang di tengah malam dan di sepertiga malam ya, meditasi juga bisa, atau juga Anda berendam di air laut untuk bisa merilis energi-energi negatif ya. Anda kembali connect kepada sang ilahi ya, agar Anda bisa bertumbuh secara spiritual dengan sangat baik. Okay. Di sini ada overcoming difficulty. Okay. The worst is now behind you. Archangel Jeremiah berkata, the worst is now behind you, and you are surmounting any previous challenges. Jadi Anda telah berhasil melewati segala hambatan, rintangan, obstacle dalam hidup Anda. Yang terburuk sudah ada di belakangmu. Jadi tidak perlu ada yang Anda khawatirkan. Ya. Oke, baik, saya akan menyapa lagi. Berikutnya untuk sahabatku Cancer ya, ini dari dua. Oke, saya akan juga mengambil sebanyak 2 energi di sini ya. Oracle yang terakhir Cancer, ini dari dua, Dear Spirit Guide Angel. Oke, kita akan buka ya. Di sini ada enlightenment. Enlightenment yaitu pencerahan. Anda akan menghadapi suatu pertemuan spiritual. Anda akan juga menghadapi suatu bentuk pencerahan dari sang ilahi. Ya, Anda akan lebih ke arah spiritual juga di sini. Pertumbuhan diri Anda dan batin Anda sangat luar biasa. Ya, Anda akan mendapatkan suatu pencerahan atau enlightenment. Oke. Selanjutnya di sini ada renewal, pembaharuan. Jadi Anda akan menghadapi sesuatu hal yang baru. Ya, bisa juga Anda pindah ke pekerjaan yang baru atau pindah ke tempat atau negara yang berbeda ya. Jadi di sini adanya suatu renewal atau pembaharuan dalam hidup Anda. Oke, berikutnya di sini ada death ya.
Death ini artinya adalah suatu babak yang sudah berakhir, di mana akan adanya timbulnya awal yang baru. Ya, adanya fase yang sudah lama akan berakhir dengan pola-pola sistem belief atau kepercayaan yang tidak terlalu betul, tidak terlalu tepat, maka akan lahirlah awal yang baru, yang positif, yang sesuai dengan jalan ilahi. Oke, berikutnya di sini ada passion, kesabaran. I accept that everything happen in divine order. Jadi di sini Anda harus bersabar dan harus memberi keyakinan pada diri Anda bahwa segala hal itu terjadi berdasarkan divine order, berdasarkan waktu yang terbaik menurut Sang Ilahi. Oke. Baik, sahabatku Cancer, sekian untuk pembacaan tarot card dan juga oracle card. Saya akan lanjutkan untuk pembacaan book and answer. Seperti biasa ya, tolong dipersiapkan satu pertanyaan dari sahabatku Cancer. Tentu saja tidak akan resonan untuk semuanya yang seluruh dunia. Saya akan menghentikan berdasarkan intuisi saya. That would be a waste of money. That would be a waste of money. Hal itu akan membuat uang Anda menjadi terbuang sia-sia, akan membuang-buang uang. Oke, baik, sahabatku Cancer, sekian untuk pembacaan kali ini, Citra Reading. Please be mindful, tolong diambil apa yang resonate untuk Anda, dan tolong tinggalkan apa yang tidak resonate dengan kisah Anda, dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat, membantu Anda semua pembacaan saya kali ini. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.